Salve, semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali kali ini dengan Bunda Miske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Jumat 31 Juli 2026. Kita berada pada pekan biasa ke-17. Hari ini kita juga merayakan PW Santo Ignatius dari Loyola. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Marilah sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Bantulah kami agar bisa melepaskan kesombongan yang ada pada kami, dan kami Engkau izinkan boleh menjadi tanda kehadiran-Mu melalui kesaksian hidup kami bagi sesama. Pagi ini kami juga akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat. Mereka orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak hebat dan sahabat misioner yang terkasih, Injil hari ini memperlihatkan kita telah dengar bersama sebuah nasihat bijaksana kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam menilai seseorang sebelum bertindak. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang-orang di kampung halaman Yesus pada saat itu. Dari kekaguman, tiba-tiba mereka mulai bertanya tentang hikmat Yesus, dan pertanyaan inilah yang membawa mereka pada kebutaan iman. Pertanyaannya, bukankah dia itu anak tukang kayu? Pertanyaan ini telah menutup mata hati mereka terhadap Yesus. Pertanyaan yang mengandung keraguan-raguan, ketidakpercayaan bahwa Yesus yang hanya seorang anak tukang kayu mempunyai hikmat seperti itu. Mereka sangat tidak percaya. Nah, mengapa keraguan-raguan dan ketidakpercayaan itu muncul di hati mereka? Mungkin mereka iri akan hikmat yang didapat oleh Yesus, merasa Yesus tidak pantas dan layak mendapatkan karena Yesus ini adalah hanya seorang anak tukang kayu. Merasa sombong akan apa yang mereka miliki, bahkan kesombongan menjadi gerbang masuknya iri hati, kedengkian, benci yang akhirnya menutup mata hati terhadap kebenaran. Anak-anak terkasih, anak-anak hebat dan sahabat misioner, pernahkah perasaan ini atau perasaan seperti ini muncul dalam diri kita atau kita alami? Apakah kita juga selalu memandang seseorang atau orang lain di sekitar kita melihat dari status sosialnya? Dan terkadang kita merasa diri kita lebih hebat.
Injil hari ini mengajak kita untuk selalu peka dan terbuka pada kehadiran Allah, dengan melepas kesombongan kita yang menjadi gerbang munculnya penolakan terhadap kebenaran. Peka dan terbuka bahwa dalam diri orang kecil atau orang yang tertindas, orang miskin, sekalipun Allah berkarya. Melepas kesombongan berarti membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, hingga hidup kita pun menjadi tanda kehadiran Allah, dan kesaksian hidup kita akan menjadi mujizat yang mampu menyentuh hati sesama. Mari kita juga belajar bisa memberi pujian atau memuji atau bahkan memberi apresiasi kepada orang lain atas perbuatan baik atau prestasi yang mereka lakukan atau mereka raih. Dan jangan pernah meremehkan atau merendahkan orang lain, karena kita semua sama di hadapan Allah. Semoga demikian. Amin. Anak-anak terkasih, marilah kita bersama-sama mendoakan atau berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Mari kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih anak-anak untuk jumpa kita hari ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku. Selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.